You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Ahli pintu Indonesia, kamilah solusinya. Percayakan Habitus Konsep. Halo, kembali ke Habitus Podcast episode berapa ya? Gue udah kagak ngitung. Jadi kita udah rekam berapa episode cuma belum publish. Gue jadi lupa episode berapa, 18, 19, terakhir kita publish 18, 19, 20, 21. Sekarang episode 22 bro. Bersama Ronald Wirawan dari Bonucci Furniture. Yes. Welcome to the show bro. Hai. Sebelum kita lebih dalam lagi, gue cuma dari Habitus mau say thank you so much. Pertama udah banyak membantu Habitus. Jadi semua sample board Habitus, sample board kunci, Miwa dan Elmes itu supplied by Bonucci. Dan kita waktu itu cari di mana-mana, cuma yang benar-benar bisa presisi, yang bisa fittingnya sangat bagus untuk mesin-mesin kunci is Bonucci Furniture. So thank you so much. Thank you. Terus Sama-sama. special shout out untuk Rio Ananta. Gue dikenalin ke Bonucci melalui Yes, Rio. Rio. Shout out to you bro. Thank you so much. How are you bro? Baik, gue baik. Kita langsung aja bro. Let's just go to the core of this thing. Oke. Tell me about Bonucci Furniture bro. Kayaknya gue mesti cerita dari awal banget nih. Jadi dimulai dari bokap ya. Dari bokap gue itu tahun 1975. 1975 udah mulai main furniture, udah usaha furniture. Dari gue belum lahir Di Jakarta. Dia bilang belum lahir, jadi artinya masih muda. Masih muda ya. Ketahuan lah kira-kira umurnya. And then kalau waktu SMP SMA kalau gue libur di rumah kan biasa gue main game tuh ya. Dulu masih Nintendo tuh. Kalau bokap gue tahu tiba-tiba, loh kok lu nggak sekolah? Iya libur. Yuk ikut papa ke workshop. Wah jadi dari SMP SMA tuh gue udah biasa tuh ngeliat tukang kerja, serut-serut lah, gergaji lah, mesin bla 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 itu udah. And then waktu gue kuliah, cuman waktu kuliah itu waktu waktu abis kerusuhan, which is semua arsitektur segala macam tuh mati. Jadi gue ambil komputer, agak melenceng nih, karena dulu katanya komputer demand-nya tinggi banget di Amerika, di seluruh dunia. Tapi singkat cerita sampai gue lulus, walaupun gue lulusnya lumayan, tapi gue nggak suka sebenarnya sama komputer. Jiwa gue udah kebentuk dari dulu di furniture. Jadi gue bantu bokap lah dari tahun 2002-an gitu ya sampai 2012, udah 10 tahun. Cuman ya namanya orang tua kadang-kadang visinya beda ya sama anaknya gitu. Jadi bokap gue lebih mau agak steady, sedangkan gue maunya growth. Nah setelah akhir-akhir dari 2011-an 2012 itu gue baru bangun Bonucci Furniture. Jadi gue merasa gue pengen mandiri untuk bisa fulfill my desire gitu ya, untuk ya gue bisa mengekspresikan diri gue gitu loh tanpa ada dibayang-bayangi oleh orang tua gitu. Nah jadi waktu pada saat lu bangun Bonucci, how do you faktor orang tua itu gede gak sih? Faktor orang tua gede dalam hal modal. Tapi setelah kalau dikasih modal ambil aja. Kalau dikasih modal mulai. Cuman jangan memang gengsi. Cuman memang pas mulai itu wah beda banget ya. Dulu ikut bokap tuh kan semuanya udah jalan segala macam, udah santai lah istilahnya.
Sekarang kita bangun dari nol, memang it's not an easy way. Tapi bedanya apa? Lokasi pabriknya beda? Lokasi pabrik beda. Kalau dulu Papa dan sampai sekarang Papa juga masih dalam bentuknya workshop. Dulu kalau kita pabrik under bonus namanya beda. Bukan beda nama beda. Kalau kita sekarang bentuknya pabrik. Jadi pakai mesin-mesin ya. Ada yang otomatis, semi otomatis. Kalau workshop kan itu lebih ke barangnya lebih ke manual ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu saya mulai, jadi di tahun 2012-an gitu saya mau mulai gitu. Itu bedanya pertama yang membedakan material kah, workmanship atau gimana? Jadi is it quality wise lu lagi target yang lebih higher up atau? Iya, jadi quality pasti lebih beda ya. Kita pakai mesin dengan yang mesin manual, itu pasti beda. Cuman gue berani bilang bahwa sebenarnya yang membedakan itu adalah attitude dari yang membuat. Jadi waktu bokap gue dulu pakai mesin manual, sebenarnya bisa sama dengan hasil dari mesin. Cuman namanya manusia nggak bisa stabil. Nah itu kalahnya sama mesin. Mesin selalu stabil every time. Tapi dengan attitude yang benar, orangnya, tukangnya itu benar-benar punya nggak cuma skill tapi juga punya attitude, itu hasilnya akan jauh. Nah di Bonucci itu kita drill di situ. Jadi tukang itu awal-awal memang come and go karena banyak yang pinter tapi dalam tanda kutip agak belagu, nggak bisa dikasih tahu, maunya sendiri. Dulu tempat saya yang dulu nggak apa-apa pak, gitu loh. Sekarang kok di sini ribet sih, gitu lah. Ya ribet itu karena kita terapin sebuah sistem kerja. Jadi saya melihat bahwa saya juga belajar dari perusahaan-perusahaan yang besar, nggak cuma di dunia furniture tapi di semua perusahaan pasti punya sistem kerja yang agak ketat dan keras, maksudnya untuk diterapkan benar-benar harus. Jadi kalau stepnya itu A B C D ya harus A B C D, nggak bisa A B-nya di skip C D gitu, nggak bisa gitu, atau A C B D gitu juga nggak bisa gitu. Jadi kalau memang harus A B C D harus A B C D, tidak boleh ada cut corners gitu. Jadi nah itu yang awal-awalnya susah banget karena untuk bisa dapetin orang yang mau nurut dan skillful sekaligus itu susah. Itu bagaimana lu carinya bro? Cari sih banyak. Oh gitu. Ya sekarang kan buat furniture kan banyak. Ya. Banyak loh bikin furniture. Oke, sekarang saingan sebenarnya kalau kita mainnya di kelas yang kualitinya agak bukan bawah lah ya, cuman menengah gitu. Yang buat mass market lah. Iya, yang buat maksudnya nggak yang high end banget gitu, itu banyak kok. Banyak yang bisa kok. It's easy sebenarnya. Kalau cuman hanya membuat gitu ya. Tapi membuat yang bagus, nah itu beda level lagi gitu loh. Jadi harus dididik sebenarnya, dididik dan kitanya sendiri tahu cara yang bikin rapi gimana, and then kita drill dia, ya istilahnya dengan setengah militer gitu. Pokoknya gue maunya begini cara lu buat ya, jangan macam-macam. Yang ngikutin bisa ya ikut terus sampai sekarang, yang nggak bisa ya secara natural selection drop sendiri gitu. Hire and fire fast. Iya, pasti gitu. Itu bikin SOP berapa lama bro? SOP itu jadi bikinnya bertahap ya. Jadi pertama ada SOP standar. Lalu kita ketemu problems, baru bikin SOP lagi, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang harus kejeduk dulu sedikit, baru oh iya mestinya. Jadi gini, ada beberapa hal yang memang karena gini, kita kan di custom furniture ya. Custom furniture itu mau tidak mau mungkin sekitar 50% itu harus pekerjaan tangan, nggak bisa fully mesin gitu, nggak bisa. Nah pekerjaan tangan itu kan berarti dilakukan oleh tukang. Nah tukang itu kan berarti beda-beda orang ya kan. Nah kenapa selama ini oke, terus tiba-tiba tukang si yang baru si C, si D fail gitu kan. Baru kita ngeliat, oh karena si A, si B yang lama dia melakukannya dengan cara begini. Itu kita langsung sistemkan gitu loh, supaya nanti ada, kalau kita growing kan kita pasti butuh more people kan. Nah kita bisa train nih caranya begini ya. Memang pertama looksnya simple karena
kita pikir ya pasti begitulah, ternyata orang baru enggak. Gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Jadi SOP kita bertambah. So jadi SOP itu untuk Standardize ya, untuk standardize ya. Jadi siapapun yang bikin tukangnya, hasilnya harus sama. Jadi when you choose a furniture company, it's not about the company but it's about the people yang megang, yang bikin. Iya. Jadi banyak orang yang dulu juga bilang, saya tinggal panggil tukang aja bikin di rumah saya, nggak perlu sampai bayar company. You're gitu talking about me then. Oh ya? I'm just kidding bro. Ya kan bisa misalnya panggil tukang aja, panggil mandor istilahnya gitu ya. Panggil mandor, berapa nih bikin gini. Cuman kalau cuman pegang tukang itu it's not easy, nggak segampang itu. Saya sering ngomong begini, kalau kamu jago matematika, bukan berarti kamu bisa ngajarin matematika loh. Karena itu ada ilmu lagi, namanya satu lagi ilmu mengajar. Sama, dia jago bikin furniture nih, bukan berarti dia bisa take care satu buah project loh. It's a totally different story gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi banyak orang yang mikir, cuman begini doang. Ternyata enggak. Sama, kalau jago masak bukan berarti harus bikin restoran ya bro ya. Jago masak kalau di dapur dia jago. Begitu dia ngurusin sebuah restoran. Nah, itu kan banyak kan. Gimana marketing, gimana tempat, gimana. Wah, it's different ball game lah itu istilahnya gitu. Jadi, ya not that simple gitu. Sometimes, the people have been talking about the chase of happiness, Dan sekarang tuh lagi ngetrend semua orang yang lagi ngetrend dulu entrepreneur, harus jadi pengusaha. Sampai hari ini Annie put on the Instagram description entrepreneur. But there's a lot of, in my opinion, a lot of fake entrepreneurs. Sebenarnya bukan fake, tapi dia melihat cuman yang sukses. Iya. Wah enak ya, gue masih kerja, ya disuruh-suruh orang, dia malah nyuruh-nyuruh orang, bangun siang suka-suka gitu ya. Dia cuma lihat itunya, tapi di balik itu dia nggak lihat tidur jam 2 paginya, ya kan? Hari Minggu masih kerja, dia nggak lihat failnya, stresnya, itu dia nggak lihat. Jadi dia cuma lihat udah istilah masakan udah jadi ya, dia nggak tahu kalau masak itu keringetan lah, mesti ini mesti itu. Nah itu kadang-kadang yang orang nggak lihat juga yang bikin enak tuh keringet ya bro ya. Makanya kalau makanan kalau masaknya terlalu bersih kayaknya nggak enak ya. Makanya kalau lagi masak bajunya harus minim. Cipratan itu ya. Sebenarnya gini, ini kan jadi ngomongin restoran ya. Loh nggak apa-apa. Cuma saya percaya satu hal. Ada orang bilang, kalau kokinya beda, memang beda tangan, hasilnya pasti beda. Tapi saya percaya, kalau dia bisa menstandarkan itu menjadi sebuah SOP, pasti hasilnya, ya memang nggak bisa 100% sama, tapi nggak akan jadi, kok ini beda ya, ini enggak. Jadi sebenarnya, ya ini buat yang mau mencoba ya. Misalnya tangannya kan kalau misalnya kasih garam kan cuman set lempar gitu kan. Kalau yang jago masak kan cuman sendok cuman set gitu kan. Nah, coba kalau sendoknya dia begitu dia lempar, kita tangkap, kita ukur itu berapa gram, berapa pakai mili misalnya gitu loh. Nah, terus berapa kali dia oseng-oseng gitu kan. Terus panasnya itu kita bisa ukur, itu pasti hasilnya sama. Ya kan dia kan pakai feeling kan, kira-kira udah nih. Nah, feeling itu kita harus bikin menjadi angka. Apa itu feeling? Jadi feeling itu kan bisa diukur sebenarnya kalau dia bisa dijadikan angka. Dia misalnya dia kecerot botol kecap ya kan, dia kecerot gitu aja, kira-kira udah nih untuk satu porsi pas nih manisnya gitu misalnya. Nah, cerot-cerotnya itu kalau kita bisa tangkep ya kan, kita bisa taruh di wadah, kita bisa ukur, itu kan menjadi sebuah SOP. Nah itu yang gue terapkan di pabrik juga begitu. Kenapa ini satu tukang jago amat gitu loh? Gue pelajarin. Iya. Kenapa yang lain gak bisa ngikutin dia? Apanya nih orang gitu loh? Oh ternyata dia kalau ngukur begini, stepnya begini. Oh berarti begitu. Nah baru SOP 1 mulai. Bikin A, caranya adalah FGHIJ gitu misalnya. Nah dapat SOP baru. Jadi orang lain yang itu nggak
nggak usah belajar sama si A, udah pokoknya lu ikutin aja ini SOP, hasilnya pasti sama si itu gitu. Gue mau nanya terkait business leadership. So lu bikin SOP pada saat tukang ini gitu. How do you can you bisa jelasin nggak bagaimana touch base mengenai rewarding system? Rewarding system, I mean di setiap tempat pasti ada gaji kan, but iya. Jadi apa kita yang membuat orang mau kerja sama lu yang mau like being loyal to you? Banyak teman-teman juga yang main furniture bilang, gila lu gajinya royal banget ya katanya. Apa hitungan tukangnya tuh royal gitu loh, berani bayar. Gue percaya you pay peanut you get monkey. Lu bayarnya murah, ya lu dapat orang-orang yang. What if I pay banana bro? You pay banana you get gorilla. Jadi kita agak royal di gaji ya, di gaji, di insentif itu kita royal. Tapi kita juga keras di kesalahan, ketidakpedulian. Banyak yang nggak peduli sebenarnya gitu. Yang penting gue kelar, selesai, dibayar gitu. No. Lo harus selesai dengan benar dan dengan cepat. Itu baru selesai gitu. Nah jadi kayak gaya Ahok dulu kan gitu ya, PNS semua digajinya double tapi macam-macam pecat kira-kira gitu kan. Nah itu juga yang gue terapin. Jadi lo high reward tapi juga high risk kalau lo main-main gitu. Kalau lo bercanda-bercanda, lo nggak serius, nggak ada ignorance orangnya gitu ya, sembarangan, yang penting gue kelar selesai, nggak pedulian, nah gitu. Jadi kita kalau kerja di proyek juga harus selesai, harus rapihin. For real. Ada SOP juga, lantai mesti sebelum kerja lantai mesti dilapis dulu, karena itu kan ada marmer orang, ada parket orang. Kita harus peduli sama barang orang lain dong. Betul. Ada misalnya mau ada perlu semprot di tempat gitu ya, ada spray paint, ya kaca-kaca, plafon semua kita tutup karena kita menghargai barang orang lain. Sekarang kalau kita nggak menghargai barang orang lain, ya gimana orang lain bisa menghargai barang kita juga gitu. Betul. Nah, jadi itu SOP itu berkembang gitu. Berkembang, nambah. Akhirnya itu menjadi kayak kebiasaan aja. Memang kalau kerja ya begitu. Udah terus, jadi nggak mikir. Produk apa aja yang biasa dibikin di Bonucci? Kalau kita sebenarnya specialize di veneer dan solid color ya, duko ya. Kita sebenarnya di dua itu. Kapan let's say buat gue yang mau renov rumah, kapan gue harus pakai veneer, kapan gue harus pakai duko? Veneer dan duko sebenarnya bisa ditentukan dari desain sih. Ada yang orang nggak suka. Kalau misalnya klasik ya, sekarang kan banyak yang klasik tuh kan kayak White House gitu kan jarang kan pakai veneer kan. Jadi profile gitu kan yang klasik itu banyak kan spray paint putih misalnya atau putih off white seperti itu. Jadi itu sebenarnya based on design aja, tergantung dari desainernya bagaimana gitu. Jadi mau ada touch kelihatan kayu ya kita pakai veneer. Price point veneer sama duko lebih veneer sedikit lebih mahal sih. Karena veneer veneernya sendiri karena itu from real wood. Jadi kalau misalnya white oak veneer itu sebenarnya kayu white oak bener yang di slice. Pernah lihat nggak serutan itu loh? Gue pernah lihat di workshop lo, di pabrik lo. Iya, jadi itu sebenarnya kayu gelondong dibikin kotak, and then di slice kayak serutan itu loh, kayak di abang-abang tuh yang serutan es tuh. Kayak serutan pensil dah. Serutan pensil waktu kita serutnya pelan-pelan kan keluarnya tuh bagus kan. Nah seperti itu. Nah ketebalannya bisa diatur dari serutnya. Nah kira-kira gitu. Jadi nanti dapatnya slice. Nah itu sebenarnya suatu ide yang dulu ya, ini udah lama sih. Cuman ide yang bagus sih karena dulu kan pakai log kayunya langsung. Sedangkan satu log kayu itu bisa jadi beberapa puluhan lembar veneer, dan puluhan lembar veneer itu bisa menjadi mungkin kalau cover wall panel itu bisa berapa meter persegi gitu. Karena kan kita cuma butuh kan tampilan luarnya, nggak perlu the whole kayunya. Nah itu jadi veneer keluar di situ. Tapi kalau pakai veneer dalamnya apa? Nah dalamnya veneer itu bisa macam-macam sih. Ada plywood, kita juga pakai MDF, tapi MDF-nya yang warna hijau, yang HMR ya, High Moisture Resistance. Itu bukan yang MDF biasa yang warna coklat, tapi yang warna hijau.
Jadi dia itu high moisture resistance. Jadi sebenarnya bukan bisa direndam, tapi sebenarnya saya pernah rendam 24 jam. Itu swelling itu istilahnya jadi mekar ya. Pemekaran. Pemekarannya itu cukup bagus. Jadi artinya dia memang benar-benar moisture resistant. Kan kita ngomong moisture ya, bukan water resistant ya. Kalau water resistant bisa diselam gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang baru namanya WPC ya. Wood Plastic Composite. Nah, ini lebih keren lagi. Dia anti rayap, anti air, artinya direndam pun dia, karena dia plastik ya. Nah, itu cuman harganya memang, harga bahan bakunya aja mungkin 4-5 kali dari MDF dan plywood. MDF dan plywood hampir sama ya harganya, tergantung quality. Cuman WPC ini mungkin 4 kali harganya. Let's say gue mau bikin lemari atau bikin frame ranjang. Kapan gue perlu pakai MDF, plywood atau WPC? How do you what do you recommend? Ya, jadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, nggak ada bahan yang sempurna. Contoh plywood itu untuk kekakuan lebih kaku dia dibanding dengan MDF misalnya, kita bandingin dengan MDF ya. Karena dia berserat, namanya juga ply itu kan lapisan kan, jadi plywood, jadi wood yang ada ply-nya, berapa ply. Yang bagus punya tuh banyak ply-nya lebih banyak, ada core-nya lalu ada ply-nya. Nah, dia lebih kaku. Cuman kalau dia sudah bending, susah dibalikin. Sedangkan MDF, dia itu kan dari sebenarnya serbuk kayu plus lem plus chemical berapa di press. Nah, jadi dia sebenarnya engineering. Dia tidak ada serat kayunya karena dia bubuk kayu. Nah, jadi untuk kelenturan dia lebih lentur. Cuman untuk pintu lemari kita pakai full MDF. Kenapa? Karena dia bendingnya jadi minimal. Karena dia istilahnya ngikutin gravitasi gitu ya. Kan kita perlu kan dia ikut lurus gravitasi. Kalau kita pakai plywood, pengalaman saya itu kalau dia agak bending sedikit aja, udah susah dibalikin. Itu berapa meter biasanya kalau yang gampang bending? Bending itu nggak harus meter, tapi kalau misalnya kita taruhnya agak kebetulan salah ya, kita senderin misalnya ya, kita senderin itu kan berarti kalau agak kelamaan dia pasti ada bending. Iya. Dan kadang-kadang dari suppliernya pun sudah bending, ada juga. Jadi namanya kayu memang kan masih, walaupun dia plywood ya, tapi masih ada kayunya tuh lebih banyak kan. Berarti dia dalam tanda kutip masih hidup gitu ya, masih ada muai susut sedikit gitu, walaupun sangat-sangat minimal. Nah, bending itu agak sulit sebenarnya. Kadang-kadang saya pernah dapat beli satu palet aja adalah 3-4 lembar yang dari lihat aja udah tahu bending gitu. Mungkin pas ketumpuk enggak ya. Pas misalnya dia ada di tengah gitu ya. Enggak kelihatan, tapi pas keangkat mulai dia agak ya bending mungkin 1 mili gitu ya dari sepanjang 2,40 meter itu gitu. Tapi ya once dia bending udah susah. Cuman untuk kekakuan dia menang. Gitu. Itu kelebihannya. Sama untuk air dia juga lebih kuat walaupun dibanding sama yang HMR. Udah pasti. Nah, sekarang yang HMR, yang MDF HMR ini, dia menangnya adalah permukaannya halus. Jadi kalau untuk duko, pasti saya lapisan terakhirnya, luarnya itu pasti saya pakai MDF. Karena setelah misalnya kita pakai profile, kadang profilnya juga dari MDF, kita setelah masukin ke mesin, kita molding, itu sudah halus. Jadi untuk let's say lemari, pintu lemari, dalamnya bisa apa aja gitu maksudnya. Bodinya. Bodinya kalau bodinya kita masih pakai plywood. Terus untuk sebelum finishing taruh MDF. Gitu. Kalau bodinya mau di finishing juga, ya kita pakai 3 mili MDF sebagai skinnya. Supaya dapat halusnya. Dapat halusnya MDF untuk duko putih. Iya. Gitu. Jadi core-nya tetap plywood, karena kalau untuk body kan kita perlu rigidness-nya juga. Walaupun sebenarnya pernah pakai MDF full juga nggak apa-apa. Tapi tergantung desain sih. Banyak desain yang memang kita strukturnya nggak minimal, jadi tidak ada apa ya namanya ya. Biasanya kalau bikin kotak gitu kita bayangin kan kalau ada penyangga di tengah-tengahnya kan lebih kaku ya. Tapi ada desain yang nggak mau dia ada penyangga, dia maunya bolong aja tengahnya. Nah, seperti kan itu. Nggak kelihatan ya dalam. Iya, tapi kekakuan bodinya jadi terpengaruh.
gitu. Akhirnya kita pakai plywood karena plywood lebih kaku gitu. Nah sekarang ada lagi WPC. So basically before you go to OHC, lu bisa mix and match material di satu panel. Bisa. Itu bisa buat lemari, bisa buat paneling, bisa buat kitchen. Yes, apa aja bisa. Nah sekarang kita ke WPC, lebih keren. Artinya anti rayap karena plastik, anti air. Jadi istilahnya direndam di kolam renang pun selama berapa tahun pun nggak akan berubah karena plastik. Cocok buat surfing dong ya. Cuman dia punya kelemahan karena dia plastik, dia punya kelemahan lagi gitu terhadap panas. Dia lebih rentan terhadap panas dan juga lebih rentan terhadap thinner. Kan kalau kita spray paint kan pasti ada thinner kan. Nah, itu kita mesti hati-hati, nggak sembarangan gitu. Jadi ada treatment khususnya lagi. Jadi semua bahan sebenarnya ada plus minus, tinggal kita mau kebutuhannya di mana gitu. Memang sekarang banyak orang yang saya pengen anti rayap dong, yang bahan yang anti rayap ya mungkin WPC oke. Dengan treatment tertentu dan dengan harga yang juga lumayan ya. Kalau yang plywood itu bisa anti rayap nggak? Pasang lapis anti rayap? Pernah dicoba, tapi kalau kita cuman anti rayap dalam arti kita beli anti rayap di toko lalu kita kuas begitu ya, Nggak efektif. sebenarnya nggak efektif. Jadi kalau mau benar-benar anti rayap harus panggil vendor anti rayap gitu loh, yang benar-benar gitu ya. Jadi kalau beli sama Bonucci udah included in the price lah ya. Bisa, kalau memang proyeknya gede kita bisa included. Jadi kebanyakan project lu itu what kind of projects normally yang lu produce? Sebenarnya kita fokus ke residential, house and apartments. Dulu pernah main hotel, cuman main komersial juga. Cuman pengalaman saya sendiri ya. Itu mereka itu lebih fokus ke budget. Quality jadi nomor 2. Padahal kita kan mainnya di quality. Akhirnya jadi quality kita dianggap toko sebelah juga sama gitu. Jadi toko sebelah bisa 100 perak, you bisa 99 perak nggak? Kita bilang bisa, dia cari lagi toko sebelah. Bonucci bisa 99, you bisa 98 nggak? Akhirnya kan main perang harga seperti itu, yang kita jadi nggak bisa shine di situ. Artinya apa kelebihan kita nggak bisa tonjolin. Nah kalau di rumah itu justru mainnya quality. Justru yang diadu adalah quality-nya. Jadi saya merasa di sini ya inilah hutannya gue gitu ya. This is my jungle gitu. How do you work with consultant? Kalau dengan consultant, interior designers atau arsitek gitu, biasanya mereka sudah ada gambar ya. Sudah ada gambar. Dari gambar itu kita hitung, kita bikin quotation. And then kalau sudah jadi, nah bisa 2. Bisa kadang kita bikin lagi shop drawing, bisa enggak, tergantung kebutuhan. Ada beberapa project yang mungkin karena mau buru-buru, gambar kerjanya itu masih rough gitu ya. Jadi itu kita bikin shop drawing untuk bisa mendetilkan, di-approve balik lagi ke desainernya, konsultannya oke, baru kita turun ke produksi. Apa yang membedakan Bonucci dari yang lain? Kenapa kita harus produce dengan Bonucci? Ya. Kalau kita melihat, ini gue melihat diri gue sendiri ya. Kayaknya ada 3 hal yang membuat gue beda gitu ya. Nomor 1 high quality. Memang high quality banyak lah yang bikin high quality ya. Cuman menurut gue high quality ini sekarang sih udah hampir menjadi standar lagi gitu loh ya. Dulu high quality kan sebuah yang bisa dibanggakan. Sekarang kesannya sudah keharusan. Seperti handphone, dulu kan barang mewah ya. Sekarang kayaknya maaf tukang sampah juga udah punya handphone. Justru nggak punya handphone malah jadi aneh. Nah sama high quality juga seperti itu. Kalau nggak punya high quality malah wah ini mah gimana gitu ya. Jadi high quality udah is a must gitu ya. Nah yang kedua adalah responsibility. Nah ini yang menurut gue cukup bagus di sini. Artinya karena gue mainnya custom, ya bikinnya beda-beda terus. Dan namanya custom pasti banyak pekerjaan tangan. Gue nggak bisa guarantee bahwa project ini akan mulus 100%.
pasti ada sedikit kerikil-kerikil di sana sini, ya kan, ada mungkin gue kepentok, mungkin gue ada yang nggak rapi, pernah sekali 2 kali salah ukuran, kegedean, kekecilan. Nah, gue responsible di situ. Jadi kalau perlu gue betulin, gue akan betulin. Kalaupun sampai harus ganti baru pun gue ganti baru. Jadi gue benar-benar berdiri di belakang gue punya produk, gitu ya. Jadi banyak orang kan yang blow up, kabur, terus nyari-nyari alasan, berkelit gitu kan. Jadi yang nggak mau disalahin gitu. Kalau gue ngakuin kalau gue salah ya, memang gue salah. Gue akan ganti baru. Jadi ownership to the projects, jadi customer bisa tidur tenang pada malam hari. Iya, jadi gue make sure. Iklan banget ya bro ya. terus. Iya harus gitu kan. Iya betul. Gue make sure bahwa sama kayak kunci bro, tapi itu nanti. Habitus the best lah pokoknya. Ya gue sih simpel aja sih. Gue melakukan apa yang gue senang orang lain lakukan ke gue sih gitu. Jadi kalau gue senang dikasih barang bagus, ya gue juga kasih barang bagus lah ke orang. Sure. Kalau gue nggak suka ditipu, ya jangan tipu orang kira-kira jangan, gitu. Nggak boleh. Nah itu jadi responsibility gue. Yes. Lalu yang ketiga adalah apa ya namanya ya? Mungkin service ya, service. Jadi kalau di proyek itu kita ketemu banyak orang. Yang pertama pasti desainernya sendiri. Habis itu owner. Nah, gue akan berusaha semaksimal mungkin gue bisa service desainer dan owner. In terms of membuat dia jadi lebih mudah deh kerjanya gitu. Jadi kalau istilahnya pakai kontraktornya Bonucci, enak gitu kerjasamanya, gampang, dimudahkan gitu ya. Gue mau going the extra miles, artinya gue mau repot. Banyak orang kan nggak mau repot gitu loh. Banyak yang mana gambarnya, kalau nggak ada gambar gue nggak. Kalau memang lu nggak bisa provide gambar, gue yang gambarin deh. Yang penting lu ada rough idea-nya gitu loh. Nah gue mau melakukan itu gitu, karena gue merasa ya mungkin agak melenceng sedikit, tapi my purpose in life, I want to help people, gitu loh. Cuman saat ini gue taunya di furniture, ya gue help people in my business, in what I know I do best gitu loh. Jadi ya seperti gue juga senang kan dibantu. Iya bro. Ya kita bantu orang, ya gitu aja sih, that simple sih sebenarnya. Sama kayak kunci, tinggal pilih modelnya aja. Master key kita urusin. Yeah. Posisi-posisi detail kita Pasti customer senang kan begitu kan. Pokoknya kalau sama Habitus, kunci, handle semua beres kan happy gitu loh. Hashtag terima jadi. Iya. Hashtag tidur nyenyak. Apa sih? Pasti begitu. Jadi komitmennya Bonucci, high quality, responsibility and service. Iya. Service juga nggak cuman ke klien dan jadi gini ya. Kalau di gue tuh klien selalu dapatnya 2. Designer dan owner, selalu begitu. Jadi satu project pasti klien gue 2, desainernya dan ownernya. Nah, tapi selain mereka berdua ini, ada vendor lain kan. Di rumah itu kan ada ya kayak ada lo, ya kan. Kita misalnya gue bikin pintu ya ketemu lo, gimana kita kerjasama, tentuin titik bornya di mana. Gue ketemu sama orang plafon, gue ketemu sama orang lantai, sama orang ME, sama orang plumbing, bla bla bla. Nah itu kita semua harus bisa kerjasama. Nah banyak ya ini cerita-cerita kalau di proyek ya, banyak lah kalau sama dia mah susah, dipanggil susah, nggak mau datang, maunya enak aja gitu loh. Terus kita punya problem ya, memang kadang-kadang salahnya orang plafon sih, bukan salahnya gue, tapi gue jadi repot. Nggak apa-apa ya namanya, ya hidup di dunia kan mesti saling tolong menolong lah, gitu kan? Nggak mungkin, gue juga someday mungkin gue bisa buat salah yang merepotkan orang lantai dan orang plafon. Terus kalau gue nggak dibantu, terus gimana gue? Ya kan? Nah sama dengan mereka itu, mereka bikin salah, ya gue juga bantu gimana caranya. Walaupun gue jadi dalam tanda kutip mungkin gue lebih rugi, lebih buang waktu, gue mesti bongkar lagi gue punya. Oh kalau itu harus ngopi dulu bro. Harus ngopi dulu. Harus relax dulu, ngopi, terus kita sama-sama pikirin. Ya, pokoknya I'm willing to help gitu loh. Banyak orang kan gue mau tahu, gue udah pasang, masa gue bongkar lagi, gimana sih lo gini. Banyak tuh yang begitu. Kalau kita ya memang pasti ada kesal sedikit lah. Tapi ya namanya hidup di dunia ini kan orang manusia nggak ada yang sempurna. Gue juga nggak sempurna, gue juga make mistakes nanti. I can make mistakes gitu loh. Nah, kalau pas gue yang salah gimana, nggak ada yang bantu, misalnya. Kan gue juga repot, Pak, sorry Pak, ini plafonnya kejeduk nih sama saya gini-gini. Oh, kalau nggak mau tahu, pokoknya gue udah beres kerjaan plafon.
lu betulin sendiri, wah gue juga susah kan gitu loh. Nah ya kayak gitulah, maksudnya kita hidup Nggak bisa dipungkiri kalau misalnya di proyek itu pasti ada masalah. Dan I think masalah di proyek itu bagus, artinya proyeknya berjalan. The problem is when the project has no problem. That's a big problem. So when you find problem di lapangan, have to be grateful. Iya. Pokoknya intinya kita harus saling bantu lah. Karena nggak ada proyek yang sejauh yang gue tahu ya, nggak ada proyek yang 100% mulus lah. Pasti ada kerikil, mungkin ada kerikilnya cuma 2, ada yang kerikilnya segede batu. Tapi pasti ada hal lah yang nggak sesuai rencana awal gitu. Nah disitulah kita sebagai manusia bisa saling antar vendor, ya pokoknya kita kerjasama untuk menjadikan rumah ini bagus kan, gitu kan intinya itu gitu loh. Nggak bisa kita saling egois, tiap vendor pokoknya gue menang sendiri, pokoknya kerjaan gue udah kelar, kalau ada apa-apa gue nggak mau tanggung jawab. Nah itu agak susah. Nah, itu perlu bakpao kopi and ya memang gitulah kita ngopi-ngopi kalau di proyek gitu kan, buat gitu jadi teman jadi for sure. Bro, jadi untuk business inquiry bisa dikontak di mana? How can we find you? Oke, mungkin bisa lihat di Instagram ya. Instagramnya tuh Bonucci_furniture. Jadi Bonucci-nya BONUCCI_furniture. Atau di website saya juga ada di www.bonucci_furniture.com. Oh, kalau ada teman-teman yang mau mampir ke workshop, daerah mana bro? Oke. Gue encourage banget ya orang-orang untuk datang ke workshop, karena kalau cuma lihat foto, I think sekarang teknologi foto kan bagus-bagus ya, semua bisa dibuat bagus lah di foto. Apalagi ada yang baru beli gimbal, jadi keren foto-fotonya, videonya. Iya, foto bisa dimanipulasi, tapi kalau hasil kerja sendiri nggak mungkin. Pabrik gue ada di Cipondo ya, daerah Cipondo. Berapa lama dari itu Tangerang jadi, kan ya? Jadi kalau dari exit tol, kalau masuk ke tol Kebonjeruk, keluar exitnya di Karangtengah. Dari situ about ya kalau nggak macet 30 minutes, kalau macet bisa 45 menit, 50 menit lah. Thanks for your time bro. So Thank you for having me. We'll do it again sometime soon. Kayaknya nanti gue yang mesti interview Habitus ya. Boleh juga. Iya. Habis ini? Jangan, next time. This is becoming a job juga nih. Ini podcast is becoming a job. Your second job ya. It's a fake job, but it's a job. Thank you Habitus episode 21 or 22. Thank you. Indonesia, kamilah solusinya. Percayakan Habitus Konsep.